Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Allah menghendaki manusia menikmati kehidupan kekal, hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Tetapi ketika manusia hidup di dunia, manusia hidup dengan jiwa dan raganya, dan pada akhirnya manusia akan mati. Ketika manusia mati, sesungguhnya yang mati hanyalah raga. Nah, kemudian bagaimana manusia bisa masuk dalam kehidupan yang abadi? Kita percaya bahwa Allah akan membangkitkan kita. Dalam kredo kita juga mengatakan bahwa kita percaya akan kebangkitan badan. Tetapi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kebangkitan badan? Banyak orang berpikir kebangkitan badan itu sama dengan kebangkitan mayat. Manusia dengan jasadnya akan dihidupkan lagi, jadi orang lagi. Lalu hidup seperti di dunia lagi. Apakah itu yang dimaksudkan dengan kebangkitan badan? Saudara-saudara, kita akan belajar tentang kebangkitan badan ini dari Rasul Paulus, dan dia menjelaskan hal ini secara panjang lebar dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 15. Saya akan membacakan beberapa ayat yang kita perlukan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Paulus. Ayat 35. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 40. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ayat 42 sampai dengan 52. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita ingin memahami penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita perlu mengingat dua jenis tubuh, yaitu tubuh duniawi atau tubuh alamiah, dan tubuh surgawi atau tubuh rohaniah. Tubuh duniawi itu adalah tubuh yang dikenakan oleh manusia ketika manusia hidup di dunia. Atau kita juga mengenalnya dengan istilah raga. Tetapi tubuh surgawi beda. Tubuh surgawi adalah tubuh yang dikenakan
oleh makhluk-makhluk surgawi. Nah, kemudian kedua jenis tubuh ini sama sekali berbeda. Nah, kita lihat dulu. Tubuh duniawi atau tubuh alamiah. Tubuh alamiah itu hina atau menjijikkan. Kemudian lemah dan akan binasa. Bagaimana kita memahami hal ini? Sederhana saja. Kalau kita mau mengetahui betapa hina atau menjijikkannya tubuh alamiah ini, silahkan melihat toilet di rumah masing-masing. Silahkan juga berkaca setelah bangun tidur. Langsung, jangan tunggu. Jangan mandi dulu. Atau silahkan cium bau keringat sendiri. Itu hinanya tubuh alamiah. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui betapa lemahnya tubuh alamiah ini, silahkan mencoba makan sebanyak-banyaknya atau tidak usah makan selama beberapa hari dan lihat apa yang terjadi. Kebanyakan makan, perut kita sakit. Kalau itu dilanjutkan, orang akan benar-benar sakit. Tapi kalau selama beberapa hari tidak makan dan dilanjutkan seterusnya, maka yang akan terjadi sakit juga. Orang bisa menjadi busung lapar, kemudian bisa dijangkiti oleh macam-macam penyakit yang lain. Kemudian, kalau mau mengetahui lemahnya tubuh ini juga, coba main hujan-hujan 1 jam saja dan lihat apa yang akan terjadi. Badan juga akan sakit. Kalau kita mau melihat bahwa tubuh alamiah ini akan binasa, silahkan datang ke kuburan atau krematorium. Pada akhirnya, tubuh alamiah itu akan mati dan kemudian akan menjadi tanah atau menjadi abu. Nah, berbeda dengan tubuh rohaniah atau tubuh surgawi. Bagi orang Katolik, begini, untuk memahami tubuh rohaniah ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kita memiliki pengalaman akan penampakan Bunda Maria. Ketika menampakkan diri, misalnya kepada Santa Bernadette atau kepada Jacinta, Lucia, Francisco di Fatima, Bunda Maria hadir sudah dengan tubuh surgawi atau tubuh rohaniah. Nah, tubuh rohaniah ini persis berlawanan dengan tubuh alamiah. Bagaimana kita memahami hal ini? Tubuh surgawi itu mulia, tidak hina. Apa maksudnya mulia? Silahkan mengingat logam mulia atau batu mulia. Logam atau batu ini disebut mulia, itu karena berkilau, bercahaya. Nah, tubuh rohania itu mulia, berkilau. Silahkan melihat, membaca cerita-cerita tentang penampakan Bunda Maria. Yang pasti akan tampak itu adalah cahaya. Kemudian, tubuh mulia itu juga kuat. Tidak akan sakit dan tidak akan menjadi lemah. Tidak memerlukan materi, tidak perlu makan, tidak perlu obat. Tetapi akan ada dalam keadaan yang sama terus. Tidak memerlukan makanan dan tidak akan menjadi lemah. Tidak memerlukan obat dan tidak akan menjadi sakit. Nah, kemudian kalau kita melihat patung Bunda Maria yang kita miliki di rumah masing-masing ya. Patung yang kita miliki itu adalah gambaran dari yang dilihat oleh Santa Bernadette atau 3 orang anak dari Fatima itu. Bunda Maria sudah meninggalkan dunia ini di abad pertama.
dan menampakkan diri di abad 19 dan abad 20. Dan silahkan lihat, keadaan Bunda Maria dari dulu sampai sekarang tetap sama. Sampai seterusnya juga akan tetap sama. Jadi kalau saudara-saudara punya patung Bunda Maria di dalam rumah, kita diingatkan sebenarnya, nanti setelah kita mati, kita akan mengalami kebangkitan dan kita akan menikmati hidup dalam tubuh surgawi seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria. Nah, kemudian tubuh surgawi itu abadi. Tidak akan mati, tidak akan binasa. Semua yang tinggal di surga, di dalam kehidupan yang kekal, tidak akan mati. Nah, kemudian yang kita perlu perhatikan dari pembicaraan ini, itu begini, ketika manusia mati, sebenarnya yang mati itu hanya raga. Jiwa manusia tidak pernah mati. Lalu apa yang terjadi dengan jiwa manusia? Jiwa manusia yang sudah lepas dari raga, itu akan menerima tubuh surgawi. Dan setelah menerima tubuh surgawi, dia akan tinggal bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Nah, kemudian kita akan melihat hal yang lain lagi berkaitan dengan hal ini. Tadi saya menyebut ada orang yang membayangkan kebangkitan badan itu sama dengan kebangkitan mayat. Ini seperti yang dipercaya oleh orang-orang Saduki ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. 7 orang laki-laki kawin dengan seorang perempuan satu per satu karena 7 bersaudara tadi satu demi satu mati. Nah, setelah perempuan itu mati, apa yang akan terjadi? Pada hari kebangkitan, siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Orang Saduki bertanya demikian karena yang mereka pikirkan itu begini. Nanti pada hari kebangkitan, orang yang mati itu akan bangun lagi, menjadi manusia lagi, punya istri lagi, bekerja lagi, makan lagi. Kalau orang berpikir dengan cara seperti itu, mendingan mati waktu masih muda. Kenapa? Badan masih sehat, badan masih segar. Tetapi kalau mati setelah usia lanjut, jangan-jangan nanti malah malas bangkit. Menanggapi pertanyaan orang Saduki tadi, Tuhan Yesus mengatakan begini, dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak ada lagi urusan perkawinan, tidak ada lagi urusan hidup berkeluarga, apalagi soal prokreasi. Kenapa? Semua nanti akan hidup seperti malaikat. Dia akan mengenakan tubuh surgawi seperti para malaikat dan makhluk-makhluk surgawi yang tinggal bersama dengan Allah. Lalu, kapan kebangkitan badan itu akan terjadi? Ada yang beranggapan begini, kebangkitan badan itu nanti akan terjadi pada akhir zaman. Nah, kalau kita memperhatikan anggapan ini, maka akan muncul pertanyaan. Kalau begitu, orang yang sekarang mati, nunggu akhir zaman, mereka ada di mana sekarang? Kemudian, kalau begitu, berarti di surga itu belum ada manusia yang masuk ke sana. Dalam pemahaman Gereja Katolik, tidak demikian. Saudara-saudara silahkan mengingat nama baptis masing-masing. Orang-orang kudus, para santo dan santa itu, kita ambil namanya, kita gunakan namanya, kita kenakan pada nama kita, karena kita percaya mereka sudah ada di surga.
Kemudian, silahkan mengingat juga jenazah para santo dan santa yang masih utuh sampai sekarang. Santa Bernadette, Santa Clara, Santo Franciscus Xaverius, atau yang lebih baru, Santo Yohanes Paulus II. Jenazah mereka masih ada di dunia, tetapi kita mengatakan bahwa mereka sudah ada di surga. Jadi yang masuk ke dalam surga bukan raga, tetapi jiwa yang sudah menerima tubuh rohani, dan itu terjadi tanpa perlu menunggu datangnya akhir zaman. Kalau Tuhan berkenan kepada orang itu, maka Tuhan bisa mengaruniakan kebangkitan badan langsung sesudah dia meninggal. Atau kalau Tuhan menghendaki bahwa orang itu perlu disucikan lebih dahulu, maka Tuhan akan menyucikannya di dalam api penyucian. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan Yesus Kristus Putranya untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh Kudus untuk menyertai kita di jalan keselamatan. Amin.